Mitra bisnis Pemprov Jakarta berencana mensyaratkan surat keterangan kepemilikan garasi untuk memperpanjang STNK. Hal itu dilakukan untuk mengurangi pemilik mobil yang memarkir kendaraannya di jalan umum sembarangan, termasuk di jalan komplek. Apa komentar Anda mengenai rencana wajib punya garasi untuk perpanjangan STNK ini di 633-9160, 633-9160. Kembali lagi Pemprov DKI ini udah kayak raja-raja kecil semuanya jadi kembali lagi. Masa mau di perpanjang STNK mesti tanya dulu ada garasinya. Logikanya kemana? Ya, satu itu. Kedua, banyak mobil-mobil yang Jakarta itu ke Kalimantan, kemana? Seperti anak saya ada di Kalimantan, bawa mobilnya sana karena mereka nggak mampu beli di sana. Nanti kalau perpanjang mereka mesti balik dulu, lapor dulu, ini garasinya ini. Lucu, makanya kembali lagi saya bilang, kalau mau kayak begitu janganlah, jangan. Mereka semua maunya punya aturan tapi solusinya nggak ada. Jangan ditekan-tekan lah rakyat ini, lepaskan saja. Kalau merasa sudah tidak mampu, kewalahan Pemprov DKI, ya sudah, mundur lah mereka itu yang punya jabatan-jabatan itu. Mereka digaji oleh rakyat loh. Jangan dikit-dikit uang, ujung-ujungnya ini uang semuanya. Seperti kita, mau perpanjang STNK juga kita jauh di mana. Yang ada ujung-ujungnya jasa lagi, uang lagi. Jadi kembali lagi ini, tujuannya ini uang-uang saja. Jadi rakyat ini kan kondisi lagi kayak gini, mereka bagaimana caranya rakyat ini uangnya diperas-peras terus. Padahal mereka udah digaji oleh rakyat. Harusnya rakyatnya itu dijamin dong, dijaga semuanya keperluan dan kebutuhan mereka. Bukan mereka yang melayani mereka, rakyat ini bukan yang melayani mereka. Jadi kembali lagi ditelaah lah, dipelajari dulu lah semuanya itu, ya kan? Karena itu banyak mobil-mobil Jakarta. Nanti kalau daerah juga punya aturan gimana? Mobil-mobil yang ada di Jakarta, Jabodetabek punya aturan gimana nanti? Bingung kita ini jadi Pemprov DKI ini, mungkin kebeling lagi semuanya dan punya aturannya ini. Nggak masuk akal, nggak masuk otak. Kalau mau semuanya bikin aturan, kalau perpanjang STNK dari rumah-rumah orang besar itu dilihat juga, mereka punya 4, 5, 10 mobil di luar. Bikin aturan kayak gitu. Jangan nanti yang di pelosok-pelosok yang rumah kecil apa ditekan-tekan oleh mereka. Jadi kalau mau adil semuanya. Jangan semaunya. Yang di bawah saja mereka periksa. Kembali lagi yang ada dawis lagi yang suruh kerja. Yang udah banyak nih pekerjaan pemerintah DKI yang ada dawis semua yang dipekerjakan, mentang-mentang mereka dikasih honor kayak T-nya begini begitu ya kan. Mereka oncang-oncang kaki aja, tahu terima data saja. Itu banyak sekarang ini Pemda DKI ini pekerjaannya ini dikelola oleh pihak yang di bawah ini RT apa saja. Seharusnya itu pekerjaan mereka oncang-oncang kaki, tahu terima data saja. Setuju aja ya dengan Pemda DKI kalau tujuannya baik. Tapi sebaiknya kalau bisa contoh negara-negara yang udah maju deh Pak, Malaysia atau Singapura. Mereka juga tadinya berantakan kok bisa rapi gimana gitu ya. Kalau saya boleh usul, Pemda DKI bikin setiap perumahan ya, pemukiman itu mesti ada, kan kayak ada mesti ada tempat misalnya tempat ibadah ya. Kalau bisa juga ada ini juga Pak, tempat parkir umum gitu. Jadi ya tinggal di lokasi itu bisa parkir di situ dengan ya biaya yang jangan mahal-mahal lah. Saya rasa mereka mau kalau nggak mahal ya. Nah, kalau udah ada aturan begitu, tapi masih ada bandel, nah itu mobilnya di daerah aja. Kalau menurut saya sih begitu, lebih enak gitu ya. Itu lebih logis kalau saya itu, ikutin di negara lain lah. Kalau udah dibikinin semuanya rapi, tapi masih bandel, mobilnya di daerah didenda 1 juta atau apa gitu. Karena menurut saya kayak Pemda DKI dulu ya, itu angkutan umum. Siapa sih yang nggak mau naik bus atau apa? Lebih enak daripada bawa mobil capek. Cuman masalahnya kalau naik bus itu suka copet, bisa 3 kali kecopetan. Itu kan nggak enak ya. Nggak aman, nggak nyaman, udah gitu juga kayak ikan asin gitu di dalam bus. Dibikin fasilitasnya dulu lah. Fasilitas tempat parkir umum di satu pemukiman bisa 1000 mobil atau apa, harganya yang masuk akal. Kalau udah begitu juga masih bandel, nah mobilnya ditarik, itu aja. Misalnya saya punya garasi, saya parkir, berarti kan saya nggak kena dong. Tapi saya parkir di tempat orang lain yang di samping bahu jalan. Nah, ataupun di komplek, bisa nggak? Bisa gitu loh. Jadi tetap aja nggak mencegah orang itu parkir sembarangan. Nah, udah itu kalau misalnya bilang kalau ada garasi, gimana kamu bisa mengeceknya? Itu garasi siapa gitu loh.
emangnya Pemprov ada orang untuk ngecek satu-satu gitu. Dan itu kalau misalnya dia KTP-nya beda gimana? Masa dia tapi rumah baru punya garasi, KTP lama yang alamat di KTP nggak punya garasi, itu gimana? Ya kalau yang mending sih ada petugasnya yang patroli lah, yang dicek gitu, dia parkir sembarangan dikenai tilang gitu aja. Jangan, ini semakin ribet loh. Kirain mobil di Jakarta itu ada berapa? Emang dia bisa ngecek satu-satu? Oke, makasih. Ya, kalau menurut saya, memang seperti tadi yang Bapak tadi bilang, sebaiknya patroli di komplek-komplek perumahan ditandai dengan larangan parkir. Jadi tinggal ditilang aja petugas dalam melakukan pemeriksaan, inspeksi begitu. Dan kalau menurut saya, peraturan begitu bagus, tetapi nanti yang ditimbulkan adalah kepentingan para pejabat. Kenapa? Selama cara-cara tembak-menembak masih berlaku seperti pengurusan surat-surat lain, ya itulah percuma saja ya, menurut saya gitu. Terima kasih. Ya, menurut saya kebijakan itu kebijakan ngawur ya. Dan kebijakan itu juga akhirnya potensi untuk korupsi. Tambah dibuat, tambah dibatasi aja penjual mobil kalau berani, ya kan. Ini nggak benar. Jangan pula nanti kepentingan mobilnya dibatasi aja. Tahun berapa nggak boleh masuk lagi Jakarta, atau tahun berapa gitu. Dibatasi aja lebar segitu ya. Terima kasih. Itu mah rencana doang, soal mereka terkerja. Jadi soal mereka kan nggak diem, ada ide. Tapi ide nggak masuk akal, bener nggak? Lu mau gimana ngeceknya? Petugas lapangan. Itu kan kadang-kadang nggak masuk akal peraturan itu. Jadi bikin orang pusing, diketawain. Gimana mau cek lapangan Jakarta gitu gede? Dia bisa tulis aja asal-asalan. Nah, maka pemerintah, pejabat sekarang mengeluarkan peraturan tuh nggak mikir lagi, asal ngomong. Nah, itulah pejabat kita. Nah, itu wacana pemilikan garasi itu sudah dari tahun 90-an sampai sekarang belum terlaksana. Menurut saya wajar lah orang punya mobil ya punya garasi. Jadi jangan sampai mengganggu kepentingan umum, nanti akhirnya ribut sama tetangga. Sama itu membuka peluang untuk membuka penyewaan parkir. Saya kira demikian. Itu sebenarnya kebijakannya agak aneh ya. Ini kan aturannya udah banyak ditimpa-timpa lagi. Nggak usah terlalu banyak aturan, nggak usah nambah-nambah. Cukup nambah petugas lapangan yang ketemu parkir di pinggir jalan, langsung aja ditilang-tilangin. Nah, kalau sampai 3 kali tilang, itu STNK dicabut. Nah, gitu aja. Susah-susah amat mesti pakai surat keterangan punya garasi. Itu gampang Pak, punya surat begitu Pak. Kita apa aja semua. Kemarin aja SKCK untuk buronan semua bisa kok, apalagi yang cuman surat garasi. Aduh, gampang. Minta difoto juga gampang. Kosongin dulu garasi sendiri. Saya punya 5 mobilnya misalnya. Saya kosongin dulu 2, yang cuma bisa taruh 2, saya foto. Nah, saya bisa 2, bisa taruh lagi. Saya beli lagi 10 lagi juga begitu Pak caranya Pak. Itu aduh, aneh-aneh aja. Pokoknya aturannya sudah ada, petugasnya dibanyakin, tilang-tilangin yang parkir di pinggir jalan. Itu aja beres Pak. Makasih. Tanggapan orang-orang sebelumnya itu asal ngaco aja Pak. Lihat aja buktinya. Itu pemerintah memang akan menerapkan peraturan itu. Inilah Pemda DKI mulai aneh-aneh lagi ya. Untuk perpanjang STNK harus ada surat garasi ya. Itu yang mengeluarkan siapa? Aduh, bingung kita rakyat yang menggaji mereka. Kok aneh-aneh mereka punya kerjaan. Justru rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya, kebutuhannya oleh mereka. Susah mereka tidak perhatikan. Coba kalau giliran senang, pajak mereka ditarik-tarik. Tidak bayar, ditekan. Bingung kita ini sama pemerintah kita ini sekarang. Kerja apa itu? Rakyat yang membayar mereka, kok mereka punya aturan semau-maunya saja. Kasihan rakyat kecil, mereka ingin senang juga. Lain kalau mereka yang punya tempat, banyak uangnya, entah uang siluman, entah uang apa. Jadi jangan kayak begitu dong. Ini negara mereka berhak hidup juga, mereka merdeka di sini. Kok kayaknya susah betul hidup di Indonesia ini. Mereka punya aturan semau-maunya saja.
mereka yang mencari makan kok, mereka yang menggaji mereka kok. Begitu saja, makasih. Iya, menurut saya sih sah-sah aja ya peraturan tersebut dikeluarkan oleh Pemprov DKI ya. Karena gini loh, orang yang punya mobil pastikan secara keuangannya lebih baik daripada orang-orang yang kurang mampu. Bahasanya seperti itu ya. Berarti tetap punya paling tidak lahan parkir yang harus disiapkan. Logikanya sih mereka bisa menyiapkan gitu loh. Cuman masalah kondisinya kan bukan balik lagi bukan keadaan yang di mana orang tersebut mau masukin mobil ke dalam rumahnya atau tidak gitu loh. Dan karena mungkin punya mobil 2, punya mobil 3 gitu kan, satu rumah, pada sedangkan garasi cuma 1. Ya cobalah mereka juga memikirkan bahwa hak saya punya mobil 2, 3, terserah betul, nggak ada masalah. Tapi pertimbangan juga orang yang mau melalui jalan tersebut gitu loh. Kan selama ini kan ramai tuh di medsos tuh, ya kan, orang makin sembarangan depan rumah, padahal garasi di dalamnya ada, tapi dipakai buat taruh barang-barang, kan aneh gitu kan. Ya, itu hak mereka betul gitu kan, tidak ada orang punya mobil gitu. Terkait masalah gimana cara pelaksanaannya, menurut saya sih ikutin aja cara sistem yang kayak model kita perpanjang paspor. Upload semua bukti-bukti, foto garasi segala macam, dokumennya segala macam, tinggal nanti dibawa berkas-berkasnya pada saat mau verifikasi perpanjangan STNK. Selesai kan, menurut saya kurang lebih seperti itu ya. Nggak ada lagi bilang di RT, di RW permainan seperti itu. Upload aja buktinya, ya kan, ada nomor rumahnya, ada alamatnya, kan jelas di situ semua. Kalau boleh tentuin titik GPS-nya, semua aplikasi di handphone bisa kok. Tinggal mau sekarang tinggal dari Pemdanya mau melakukan koordinasi kerja tidak dengan buka ke pihak kepolisian gitu kan. Mau benar-benar di parameternya hanya jangan jadi wacana doang gitu loh. Itu aja menurut saya sih. Terima kasih. Kalau menurut saya sih sah-sah aja. Memang ini kan khusus di wilayah DKI Jakarta. Kita tahu memang masih pemusatan ekonomi di DKI Jakarta, dan saya lihat memang data statistik yang dipunyai Pemprov DKI itu kelihatannya sejak maraknya Grab car gitu loh, mobil online, angkutan mobil online. Nah, sehingga berbondong-bondong lah beli mobil-mobil murah yang untuk dikomersilkan dengan DP dan angsuran yang panjang gitu loh, sehingga tidak memikirkan efek dari parkir mobilnya itu sendiri gitu loh, sehingga banyak parkir di tengah jalan yang membuat kemacetan. Nah, itu mengganggu semuanya menurut saya, bukan malah menyengsarakan rakyat. Justru ini malah lama-lama akan membuat sengsara rakyat. Jadi kita harus bening ya, jernih mencernanya. Benar Pemprov DKI, dan bahkan kalau kita mau meniru negara maju ya, saya menyaksikan sendiri di negara maju seperti di Melbourne, itu parkir stop sebentar aja, itu kalau di tempat yang umum, di jalan utama langsung diderek. Itu kalau kita mau maju gitu. Jadi jangan berpikirnya terbalik gitu. Apa-apa menyengsarakan rakyat, apa-apa justru ini untuk kebaikan masyarakat gitu menurut saya. Jadi tolong berpikir jernih, dan saya setuju dengan Pemprov DKI ya untuk coba memulai dengan menunjukkan garasi atau tempat parkir berbayar atau di tanah lapang, apapun itu gitu loh. Tidak boleh adalah di tempat jalan umum. Menurut saya begitu aja. Makasih. Ya, kalau menurut saya sih, kalau Pemprov DKI punya wacana begitu ya boleh-boleh saja sih, sah-sah saja ya. Cuman yang saya mau pertanyakan kan penduduk DKI Jakarta kan ini kan kebanyakan kan kadang-kadang rumahnya di gang ya, terus taruh mobilnya di tempat parkiran. Itu juga harus dipikirkan juga sama Pemprov DKI. Bagaimana caranya? Dia nggak naruh di depan jalanan, tapi dia naruh di kantong-kantong parkiran, tiap bulan dia bayar. Itu yang harus dipikirkan, itu termasuk apa enggak gitu. Kalau di parkir di depan rumah sih ya itu silakan saja ya. Ini cuman kalau yang parkir ada kantong parkirnya itu yang tiap bulan bayar, itu harus diperjelas bisa apa enggak gitu. Karena kan orang Jakarta kan kebanyakan rumahnya kan kebanyakan ada yang masuk di gang tapi punya mobil ya. Terus dia bayar di parkiran itu termasuk nggak ditanyakan dia punya kalau panjang STNK.
Itu aja Bu, makasih. Kalau menurut saya sih mungkin ya agak susah juga diterapkan ya, karena kan kalau misalkan yang bagi yang untuk kontrak gimana itu loh membuktikannya tuh. Terus yang kedua untuk masalah itunya kebenaran datanya itu gimana caranya itu loh, itu perlu dipelajari lagi dan betul-betul dibuat seminim mungkin untuk masalah kebocoran itu aja. Menurut saya itu Pemprov DKI itu kalau tanya saya support, saya dukung ya. Segala sesuatu kan itu ada sebab akibatnya. Gimana kalau orang itu punya garasi, akibatnya itu apa yang terjadi. Kalau nggak punya, dibandingkan kalau punya garasi masing-masing itu gimana nanti di keseharian kita jadinya gitu kan. Kalau kita misalnya bandingkan ya, mohon maaf, misalnya punya punya tempat sampah, masing-masing rumah punya tempat sampah kan, punya tempat tandon air, mungkin ada yang punya tempat tandon air, ada yang nggak punya tempat tandon air, tapi tempat ya punya, mungkin ember yang besar kayak begitu kan. Itu air bukan mobil, itu tempat simpen makanan gitu. Bagaimana tempatnya mobil? Soalnya pernah loh, saya ini orang itu parkir, saya sendiri sih sesadar-sadarnya saya nggak pernah ya parkir di depan pintunya orang gitu. Kalau saya sendiri itu pernah, ini mobilnya siapa di belakang ini kan. Biasanya enggak, orang mau keluar masuk jadi susah. Parkirnya itu di kompleks gitu, di belakang rumah gitu. Itu mau keluar masuk jadi susah ya. Kalau misalnya punya garasi kan nggak bakal nyusahin siapapun yang lain kayak begitu kan, taruhnya di garasinya masing-masing. Itu kan tentu jadi nggak perlu problem-problem yang nggak perlu kayak begitu. Nah ini kenapa menurut kalau saya support, saya dukung, ini pertimbangannya. Kira-kira seperti itu. Baik, Mitra Bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu. Businessman Opinion, saya Tribudi Utama.